فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada pembahasan isti'adzah billah sebelum seorang membaca Al-Quran di dalam salatnya. Dan hukum isti'adzah ini yang rajih apa indak ya Ilhan? Hukumnya sunnah. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Bagaimana menjawab firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Hendak ya Zakaria. Nah, dijawab dengan hadis al-musi' fi salati, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepadanya, na'am, yaitu idza qumta ila sholati fakabbir. Kemudian tidak diperintahkan untuk isti'adzah dulu, tapi tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan karena kita pun butuh untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dalam membaca dan dalam yang lainnya. Juga dalil yang lain yang memalingkan hal ini, ikhwan, yaitu adanya bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar salat yang beliau tidak membaca isti'adzah sebelumnya, seperti ketika beliau membaca ayat-ayat pada khutbah. Nah, pada khutbatul hajah di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian pula ayat di awal surat An-Nisa dan seterusnya, itu ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, diriwayatkan Nabi SAW tidak isti'adzah terlebih dahulu, tidak pula membaca basmalah. Dan memang ya sunnahnya ketika khutbatul hajah ya tidak menambahkan itu, sebagaimana Rasul SAW tidak membacanya. Ini menunjukkan apa? Perintah tadi lil istihbab. Fasta'idz billah minasyaitonir rajim, ini amar lil istihbab, karena adanya shawarif yang disebutkan tadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu qiraatul basmalati sirra, membaca bismillah secara sir. Yang dimaksud secara sir, ikhwanifillah, yaitu tidak sampai adanya suara yang kedengaran keluar.
walaupun itu di telinga kita. Tapi dia menggerakkan lisannya untuk mengucapkannya. Bukan makna qiraah sir itu adalah di batin di hati, bukan. Karena kalau hanya di batin di dalam hati, ini bukan qiraah namanya dan tidak sah. Seorang membaca Al-Fatihah cuma di batin, atau membaca ini bismillah atau isti'adzah di batin, ini belum dihukumi membaca. Nah, maka namanya qiraah, dia baca dengan menggerakkan lisannya. Nah, sirran ya dia gerakkan lisannya, tapi tidak sampai ada suara yang keluar. Ini makna sir. Harus dipahami. Karena zikir-zikir ikhwan, juga bacaan-bacaan tidak dihitung sampai apa dia mengucapkannya. Mengucapkannya yaitu dengan apa tadi? Menggerakkan lisan, bibir. Tanpa menggerakkan maka tidak dikatakan membaca. An Anas radhiyallahu anhu qala shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar serta Umar dan Uthman. Maka mereka itu dulu tidaklah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis ini sangat jelas penafian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang apa? Jahar terhadap basmalah. Bukan sekedar beliau tidak tahu Nabi membaca jahar, tapi memang beliau menafikan Nabi tidak membaca jahar. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hadits rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Nasa'i fi Sughra bab tarkul jahar bi bismillahirrahmanirrahim. Bin tariqi Syu'bah wa Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas. Wa hadha sanadun sahih. Ini sanad yang sahih. Nah, di sini akhwan dipilih riwayat ini padahal wa asluhu fil Bukhari wa Muslim. Asal riwayat ini ada memang dalam Bukhari dan Muslim dengan lafaz falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim ayat jarubiha. Aku tidak mendengar seorang pun dari kalangan mereka yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak mendengar. Nah, cuman dipilihnya riwayat Ahmad karena sangat tegas menafikan Nabi SAW tidak membaca jahar. Yang dinafikan adalah tidak membaca jahar. Memang mereka tidak membaca jahar, bukan sekedar karena Anas tidak mendengar. Karena kalau sekedar Anas tidak mendengar, mungkin yang lain yang dekat mendengar. Paham? Taib. Makanya riwayat Ahmad ini dipilih dari riwayat Bukhari dan Muslim karena ketegasan lafadznya. Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Rajab fi Fathil Bari wa ila dzalika dhahaba aktsaru ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada pendapat ini telah berpendapat mayoritas ahlul ilmi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghairuhum. Ya. Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Wa man ba'dahum minat tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Demikian pula para a'immah Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad, Ishaq bin Rahawayh la yarawna an yajhara bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka berpandangan untuk tidak menjahar bismillahirrahmanirrahim.
Wa hakahu Ibnu Syahin an ammati ahli sunnah, dan Ibnu Syahin menghikayatkan dari apa? Keseluruhan ahli sunnah, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Nakhai qala ma adraktu ahadan yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nakhai, imam di zamannya, beliau mengatakan, aku tidak mendapati seorang pun di zamannya dari para imam-imam kaum muslimin yang menjahar bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa dzalika li'annahu la yathbutu fil jahr biha syai'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, aku katakan yang demikian itu dikarenakan memang tidak ada yang sabit satupun tentang perkara menjaharkan bismillahirrahmanirrahim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala fil Fath, wa kana Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu min a'immatil amsar ya'udduna al-asrar bil basmalah min jumlati masaili usuluddin allati yatamayyazu biha ahlus sunnati an ghairihim. Nah, karena inilah Ibnu Rajab mengatakan dalam Fathul Bari beliau, adalah Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya dari imam-imam di negeri-negeri yang ada saat itu mengkategorikan permasalahan membaca basmalah secara sir, ya, tidak dikeraskan, termasuk dalam deretan permasalahan pokok-pokok agama ini yang ahlu sunnah terbedakan dari yang lainnya. Jadi ini termasuk diantara syiar ahli sunnah, al-israr bil basmalah, yang menyelisihnya ahlul bid'ah. Karena ba'amatu ahli sunnah, keseluruhan ahli sunnah, mereka menegaskan dari para a'immah, para ulama yang ada, yaitu tentang membaca bismillah dengan sir. Wa qala Daruqutni rahimahullah, kullu ma warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahri bi bismillahirrahmanirrahim laisa bisahih. Dan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam salat, ini tidaklah sahih. Maka ini cukup ikhwanifillah bagi kita untuk menegaskan bahwasanya yang sunnah dalam membaca basmalah ketika salat sebelum membaca al-Fatihah adalah dengan sir. Demikian pula ketika membaca basmalah setelahnya kalau mau membaca dari awal surat, membaca bismillah dengan sir. Pembahasan berikutnya akhwan tentang hukum basmalah itu sendiri. Hukum membaca basmalah itu sendiri akhwan. Taib. Yang sampai kepada kita adalah contoh-contoh bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menunjukkan bahwasanya hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Dan khilaf dalam masalah ini dibangun di atas khilaf tentang apakah basmalah itu masuk dalam cakupan ayat Al-Fatihah atau tidak. Terjadi khilaf yang panjang, dan yang rajih bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi itu adalah ayat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai fasil, sebagai pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah adalah hadis yang nanti akan kita lewati, yaitu hadis Abi Hurairah di nomor yang ke-46, di mana di situ diriwayatkan dari Qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain, aku membagi as-shalah, maksudnya Al-Fatihah, karena di antara nama Al-Fatihah yaitu as-shalah. Aku membagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta.
Kemudian Allah mengawali fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Nah, ketika Allah menyebutkan pembagian Al-Fatihah menjadi dua, Allah mengawali dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan inilah ayat yang pertama. Tayyib. Dan kelengkapannya akan kita ambil ketika sampai pada hadis ini. Dan basmalah ya kawan, sebagaimana disebutkan tadi, ayat termasuk dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menjadi pembatas surat satu dengan surat yang lain. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, di mana dulu Nabi SAW tidak mengetahui fawasil bain aswar, tidak mengetahui pembatas antara surat satu dengan surat yang lain sampai turun ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan merupakan bagian dari surat kecuali pada satu surat saja, yaitu pada surat An-Naml, ketika Allah menghikayatkan surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun makna dari basmalah ini akhwan, terkandung padanya makna yang agung. Karena padanya ibadah yang agung, yaitu isti'anah billah. Sebab pada bismillah itu lil isti'anah, untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan banyak dalam amalan-amalan kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengawali dengan bismillah. Kenapa? Karena terkandung padanya isti'anah. Saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Ketika menyembelih, diharuskan membaca bismillah. Ketika makan diwajibkan membaca bismillah. Taib. Demikian pula ketika masuk rumah, menutup pintu, diperintahkan untuk membaca bismillah, dan seterusnya. Karena apa? Karena tadi kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang mau kita lakukan agar mendapatkan ma'unah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan, dan juga mendapatkan keberkahan. Karena sesuatu yang diawali dengan menyebut nama Allah, harapannya untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi dari campur tangan syaitan padanya. Sebagaimana hadis yang jelas pada zikir masuk rumah, baca bismillah sehingga syaitan tidak bisa masuk. Demikian pula ketika mau makan, syaitan tidak bisa ikut makan ketika kita membaca bismillah. Demikian pula ketika menggauli keluarga, menggauli istri, membaca bismillah, untuk menjauhkan dari syaitan. Taib, maka sangat penting bacaan ini, sehingga jangan sampai seorang meninggalkannya pada hal-hal yang memang disunnahkan untuk membacanya. Taib. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.